Dia lagi. You know, we have that kind of friend. So please, don't come to God and God say, aduh, you know, silakanlah kita kalau Tuhan begini. You know? Kenapa? Because we don't have faith. Karena kita nggak percaya. Faith is not just about accepting Jesus as your Lord and your Savior. A lot of Christians stop there, you know. Cuma percaya Yesus, langsung juga, udah selesai. No. Faith is about living your life every day for Jesus. Tiap hari, apakah kita benar-benar punya iman? Gue kemarin kemarin itu gue ada mesti buat satu surat, ya, buat kerjaan gue. Terus waktu itu gue cuma mikir gini, gue nggak mau pakai cara, tahu ya, kalau di Indonesia itu cara apa gitu ya. Terus gue bilang, Tuhan, ajarin aku Tuhan gimana caranya gitu kan. Terus udah kan, aku proses suratnya, aku pergi ke sana berulang kali, bolak-balik. Kantor udah jauh, macet, pergi ngantri, disuruh nunggu. Biasa kalau misalnya di kantor orang yang nungguin aku gitu kan. Kali ini datang mesti ngantri, panas-panas, nggak ada tempat duduk. Terus tau nggak yang merintah siapa? Waktu masuk ke satu ruangan, nggak ada Pak, orangnya udah pulang. Yang ngomong security. And that piece of paper is so important for me. Terus aku tahu ya Tuhan, soalnya aku nggak mau pakai cara begitu, ya udah begini ya. Ngelus-ngelus dada sampai aduh. Terus aku pulang karena ngurusnya lama, nggak kelar-kelar, pulang. Pas saat suratnya mau dipakai, in the board meeting, ditanya, gimana suratnya udah kelar belum? Agak macet sedikit. Ya, agak macet sedikit nih. Terus dia bilang, kenapa? Ya aku nggak mau ngomong kan. Tapi akhirnya dia bilang, somehow or another dia orang tahu bahwa aku tuh nggak mau dengan cara itu. Karena aku dipanggil, dimarah-marahin di dalam ruangan sama other partners. Lu tuh kerja di Indonesia lu nggak bisa pakai cara begitu. Aku keluar dari ruangan, ketemu sama because I'm working for my dad. Partnersnya papiku ini semua laporin ke papiku, anakku tuh ngurus surat nggak mau begini. Wah udah deh. Sampai ya gimana ya, waktu lagi di situ udah bingung, udah diam aja gitu kan, udah nggak tahu lagi mau ngomong apa kan. Tapi waktu aku pulang, aku bilang gini, aku mikir gini, Tuhan, aku nggak tahu caranya gimana ngurusin surat. Tuhan, aku nggak tahu gimana caranya ngurusin surat. Tapi aku mau hidup benar. Gimana caranya Tuhan? And you know what? I pray. Sampai itu bergumul banget. Orang bayar ratusan juta untuk itu kertas. Dan aku tuh punya jalurnya, punya channelnya. All my friends do it. Gitu. And they gave me the numbers and the person to call. Tapi aku nggak mau. Sekarang aku mau tanya, if you are faced with that kind of thing in your life, what do you do? Udahlah Tuhan, sekali ini aja. Udahlah Tuhan ngerti lah. Semua toh begitu juga. Masa aku nggak boleh Tuhan? Let me remind you, that is faith. Faith is not just us shouting Jesus, 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 but in our life tiap hari. When you face something that is difficult, lu masih mau nggak go inside your room and pray and say, Jesus, I want to live for you. I have faith in you. Aku sampai tadi siang ya, aku tuh masih punya nomornya, aku tuh masih nggak kasih orangnya. Aku nih nggak tahu gimana cara nyelesain. Sampai tadi siang tuh aku masih di kantor tuh aku berdoa. Aku bilang, Tuhan, I don't know how to do it, but you tell me to believe in you and I want to believe in you. Oke, yuk kita buka di. Jadi kita harusnya faith
Tapi kita mau belajar di Yakobus 2 ayatnya yang ke-14 sampai yang ke-17. Yakobus 2 ayat 14 sampai 17. Oke, kita sering kali ngomong faith, right? It's like the word that will definitely come out setiap hari Minggu, setiap kali DC, setiap kali ngomong sama Tuhan pasti faith. Tapi kita mau belajar, what is the right kind of faith? Ternyata ada iman yang benar, ada iman yang salah, ya. Coba kita baca ganti-gantian, yang cowok ayat 14, yang cewek ayat 15. 1, 2, 3. Apakah namanya saudara-saudara jika seorang mengatakan bahwa dia mempunyai iman, padahal dia tidak mempunyai perbuatan, dapatkah iman menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, Dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makan secukupnya. Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Oke. Iman yang benar itu seperti apa sih? Kalau bisa kita baca dari Yakobus 2 ini. Ada iman yang benar, ada iman yang salah. Iman yang benar seperti apa? Disertai perbuatan. Disertai dengan perbuatan. Amin. Apa iman yang salah? Just believe without doing anything. Iman yang cuma sekedar ya iman yang percaya, tapi nggak buat apa-apa. Ya. You want to know the right kind of faith? Yaitu faith that brings action. Faith without action is dead. Teman-teman bilang dead. You know what dead means? Is dead. Dead, nothing. It means nothing. Nggak ada artinya. Kayak tadi sini kau bilang, dia cuma ngomong, tapi nggak buat apa-apa yang Tuhan ngomong, ya percuma. Ya, it's dead. Nah, iman yang benar, ya. Kita harus punya iman yang benar, iman yang disertai dengan perbuatan. Coba kita cek hidup kita, apakah kita tuh benar punya iman yang benar nggak sama Tuhan? Atau kita tuh kalau cuma punya masalah tuh kita, you know, ada apa? Aku ada satu cerita ya. Ada satu orang, dia tuh lucu banget. Dia di rumahnya dia pasang tanda salib ya, tanda salib. Terus banyak banget. Terus waktu ditanya, kenapa kok ini tanda salib banyak banget gitu? Terus dia bilang ini buat supaya setan nggak masuk ke rumah gua. You know? Jadi buat setan tuh nggak masuk ke rumah gua. Kamu mau tanya, is that faith? Huh? That's not faith. I think that person watched too much vampire movies. Or season gitu ya. Yeah. You know, when I hear that story, gue tuh juga ketawa gitu. Kok lucu banget ya gitu ya. Orang kok ada gitu kayak begitu ya. Tapi ternyata banyak loh yang kayak gitu loh ya. Banyak. Ada orang yang nggak mungkin takut keluar duit beli pajangan salib mahal gitu ya. Jadi dia beli Alkitab yang banyak, dia taruh ya. Tapi mau beli Cina enggak lah. Tapi dilapor lagi, mami wasilah gila. Ya. Tapi David yang bilang. kita kalau misalnya ngeliat orang kayak gitu, mungkin kita bilang gini, stupid banget gitu, kok aneh banget gitu. Kok masih ada orang yang masalah. Tapi sadar nggak nih? Kita sering kali ya ikut Tuhan, kita pun kayak begitu. Sadar nggak sadar, you know? Kita kalau misalnya mau ngusir setan atau ngusir masalah kita doa dulu. Dalam nama Yesus, ya kan? Dalam nama Yesus. Ada masalah dalam nama Yesus. Kami usir, kami apa? But you know what? Ya itu benar, itu maksudnya kita boleh berdoa seperti itu. Tapi esensinya bukan itu. At the end of the day, waktu kita hadapin sesuatu, iman itu akan membawa kepada perbuatan. Iman itu akan membawa pada perbuatan. Do you pray? Do you hear God speak to you? And do you do what He tells you? Kalau Tuhan bilang, jangan berzina. Don't look at a woman lustfully. Benar?
Ya, berzina itu bukan cuma melakukan, tapi Yesus itu bilang, lu ngelihat perempuan aja, lu udah mikirnya aneh-aneh, itu udah berzina. Let me ask you, how many guys do that? Do that maksudnya apa? Lu taat atau lu? Kan tolong ya, tolong dibereskan. Sering. You will be amazed, ya, all the girls here, ya. How many Christian guys, ya, yang tahu itu ayat, tapi bisa, ya udah, ya itu ayat, ya. Tapi, nah ini yang tapi ini yang paling berat, saudara. Kalau udah ada kata tapinya, nah udah, Tuhannya udah hilang. Ya, iya sih kok, bener sih kok, tapi gimana dong bro, gue kan manusia, gue kan lelaki tulen. Kesannya gue gak tulen gitu. Tapi kan gue normal, Steve. You know? Itulah iman. When you do the word of God, that is faith. Ya, amin. Okay. Jadi yang pertama apa? Faith. Faith. Believe. Number 2, the right kind of faith, which is actions, ya. To act according to your faith. Dan ketiga, number 3, ini yang terakhir. Kita buka di ayatnya di James juga, pasalnya yang keempat, ayat. Kita baca cepat aja ya. Ayat 1 sampai ayatnya yang ke-5, ya. Kita baca gantian lagi. Yang cowok 1, yang cewek 2. 1, 2, 3. Dari mana asalnya setan berkembang dari dalam kamu? Bukankah tetapi dari hawa nafsu yang saling berjuang di dalam tubuh? Kamu menginginkan sesuatu tapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu mundur. Kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa tetapi kamu tidak apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu bagi kamu saja untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah persahabatan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, dia menjadi dirinya salah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang dikembangkan Allah di dalam diri kita diingininya dan cemburu. Amin. Gue sengaja taruh ayat ini di paling terakhir, because this really the biggest challenge kalau kita mau jadi sahabat Allah. Caranya gitu, Tuhan bilang gini, if you want to be friends of God, kita harus make a radical choice. Ya. Jadi gini, Tuhan itu dari dulu itu bermusuhan sama iblis, ya, bermusuhan sama setan, dan dunia itu ada di bawah kendali kuasa gelap, right? Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, dunia itu diserahkan untuk dikendalikan sama kuasa gelap. Nah, Tuhan itu, kalau kita menjadi sahabat Allah, Tuhan itu bilang gini hari ini, you need to make a decision. Kamu mau ikut aku, atau kamu mau ikut dunia? Dan banyak anak Tuhan yang gak pernah, and I want to tell you, gak pernah bisa menang dalam hal ini. I meet a lot of my friends, which I'm very sad to say. Ya, mereka itu anak Tuhan, mereka itu ke gereja,